Hari yang panjang telah berakhir. Anda tahu Anda seharusnya mematuhi anggaran dan diet Anda, tetapi pikiran untuk memesan makanan siap saji jauh lebih menarik daripada memasak. Ini adalah dilema klasik, pilihan antara imbalan kecil yang instan dan tujuan jangka panjang yang lebih besar, entah itu menabung untuk liburan atau meningkatkan kesehatan Anda. Bagaimana jika kemampuan kita untuk membuat pilihan yang bijaksana bukan hanya tentang kemauan keras semata, melainkan tentang bagaimana pilihan itu disajikan kepada kita? Penelitian baru dari UCLA mengungkapkan pemicu psikologis yang mengejutkan yang membentuk kendali diri kita dan menyediakan metode sederhana untuk meningkatkannya, menyarankan bahwa perjuangan demi diri kita di masa depan mungkin bisa dimenangkan dengan mengarahkan perhatian kita secara strategis. Pelajaran 1. Agar lebih sabar, fokus pada imbalannya terlebih dahulu. Ini semua tentang urutannya. Lihat imbalannya sebelum penantian. Dalam serangkaian eksperimen, para psikolog menyajikan pilihan kepada partisipan seperti menerima $40 dalam 7 hari, atau jumlah yang lebih besar seperti $60 dalam 30 hari. Penelitian ini mengungkap pola yang kuat dan konsisten dalam cara orang membuat keputusan mereka. Temuan kuncinya sangat sederhana. Ketika peserta melihat jumlah hadiah sebelum mereka melihat penundaan waktu, mereka secara signifikan lebih cenderung memilih opsi lebih besar nanti yang sabar. Sebaliknya, ketika penundaan waktu ditampilkan terlebih dahulu, orang lebih cenderung membuat pilihan lebih kecil, lebih cepat yang impulsif. Ini adalah perbedaan antara berpikir, saya harus diet selama 6 bulan yang lama, dibandingkan dengan saya akan merasa lebih sehat dan lebih percaya diri saat liburan pantai saya. Ini adalah wawasan yang kuat karena mengubah kendali diri dari pergulatan batin menjadi strategi praktis. Dengan secara sadar berfokus pada manfaat menunggu sebelum terpaku pada waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya, kita dapat mendorong diri kita sendiri menuju keputusan yang lebih sabar. Cara menggunakannya: jika Anda membuat rencana tabungan, gunakan alat yang memvisualisasikan hadiah akhir, dana pensiun $500.000, sebelum menunjukkan kepada Anda kontribusi bulanan dan jadwal waktunya. Sebagai penulis korespondensi Ian Kraibich, seorang profesor media psikologi di UCLA, menjelaskan, Anda ingin menekankan imbalan besar di masa depan itu dan mencoba untuk tidak terlalu menekankan berapa lama waktu yang akan dibutuhkan. Usahakan agar informasi imbalan disampaikan terlebih dahulu. Pelajaran 2. Waktu lebih banyak justru bisa membuat Anda kurang sabar. Kekuatan kontraintuitif dari tekanan waktu. Salah satu temuan paling mengejutkan dari penelitian itu adalah bahwa memberi orang lebih banyak waktu untuk memutuskan tidak selalu membuat mereka lebih sabar. Bahkan, peserta membuat keputusan mereka yang paling sabar ketika diberi waktu paling sedikit. Data tersebut menunjukkan tren yang jelas dan berlawanan dengan intuisi. 2 detik untuk memilih. 65% memilih opsi pasien. Dengan waktu tidak terbatas untuk memilih, 59% memilih opsi pasien. Sedangkan untuk penantian 10 detik, hanya 54% yang memilih opsi sabar. Nuansa di balik ini adalah bahwa tekanan waktu tidak mempengaruhi setiap orang dengan cara yang sama. Itu hanya meningkatkan kebiasaan kognitif seseorang tentang apa yang pertama kali mereka fokuskan. Sebagaimana dicatat Kraibich, jika Anda adalah seseorang yang fokus pada imbalan terlebih dahulu, tekanan waktu menonjolkan hal itu dan membuat Anda lebih sabar. Dan jika Anda fokus pada penundaan terlebih dahulu, tekanan waktu memperbesar ketidaksabaran itu. Namun, penelitian ini mengungkap kejutan menarik lainnya. Peserta yang umumnya menyukai opsi lebih kecil lebih cepat yang tidak sabar menunjukkan pola yang berlawanan. Mereka justru menjadi lebih sabar ketika mereka memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan. Ini menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, melambat adalah kunci, sementara bagi yang lain, keputusan cepat mengunci penilaian terbaik mereka. Seperti yang dikatakan Kraibich, tekanan waktu memiliki efek yang berbeda bagi orang yang berbeda. Ini memperkuat bias bawaan. Pelajaran 3. Pengendalian diri merupakan pertarungan untuk perhatian Anda, bukan kekuatan kehendak Anda.
Apa yang Anda fokuskan menentukan apa yang Anda pilih. Penelitian ini mengungkapkan mekanisme psikologis di balik efek-efek ini. Perhatian kita terbatas, dan kita cenderung mempertimbangkan hanya satu dimensi dari sebuah pilihan pada satu waktu, entah ukuran imbalan atau lamanya penundaan. Hambatan kognitif tunggal ini menjelaskan mengapa urutan informasi itu penting dan mengapa tekanan waktu memiliki efek yang begitu paradoks. Penelitian menunjukkan bahwa peserta yang mempertimbangkan uang terlebih dahulu lebih cenderung bersabar, sementara mereka yang mempertimbangkan penundaan terlebih dahulu lebih cenderung tidak sabar. Urutan di mana informasi disajikan secara kausal membentuk dimensi mana yang kita fokuskan terlebih dahulu, membajak proses pengambilan keputusan kita bahkan sebelum kemauan masuk dalam persamaan. Ini membingkai ulang seluruh konsep pengendalian diri. Alih-alih perjuangan mati-matian dari kekuatan tekad melawan godaan, hal itu menjadi tugas yang lebih mudah dikelola untuk secara strategis mengarahkan fokus kita. Kuncinya adalah untuk secara sadar dan sengaja fokus pada manfaat menunggu sebelum Anda membiarkan pikiran Anda terpaku pada penantian itu sendiri. Kesimpulan, bingkai masa depan Anda. Cara kita membingkai sebuah pilihan, apa yang pertama kali kita lihat dan apa yang kita fokuskan, memiliki dampak yang mendalam pada kemampuan kita untuk membuat keputusan yang sabar dan berjangka panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam penyajian dapat mengarah pada perubahan signifikan dalam perilaku, menawarkan alat yang sederhana namun ampuh untuk meningkatkan kontrol diri. Lain kali Anda menghadapi pilihan antara imbalan kecil yang langsung dan imbalan yang lebih besar di masa depan, apa yang akan Anda secara sadar pilih untuk difokuskan terlebih dahulu? Terima kasih sudah menonton. Dadah!